Selamat bertemu pada pertemuan pertama kali ini. Dengan pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang potensi bencana alam yang ada di sekitar kita. Tentunya sudah banyak sekali bencana-bencana alam yang terjadi di sekitar kita, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, lalu gunung meletus. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Nah, kita akan pelajari bersama-sama pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu tentang tektonisme. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata tektonik atau gempa tektonik. Nah, lalu tektonik itu sendiri itu apa? Nah, tektonik atau tektonisme itu merupakan tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau perubahan bentuk pada lapisan kulit bumi. Nah, lapisan kulit bumi atau litosfer sendiri merupakan suatu permukaan bumi yang terbentuk akibat dari bebatuan. Nah, lapisan kulit bumi sendiri itu sangat tipis, sehingga lapisan kulit bumi itu sangat rentan dengan patahan atau potongan-potongan. Pada tenaga tektonik sendiri, eh, bisa bergerak baik secara horizontal maupun vertikal dengan dua gerakan, yaitu gerakan epirogenetik dan gerak orogenetik. Untuk gerak epirogenetik sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu gerak epirogenetik positif. Nah, gerak epirogenetik positif merupakan suatu gerakan turunnya dataran sehingga seolah-olah permukaan air laut naik. Nah, contohnya turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur atau Kepulauan Maluku. Contoh lainnya yang kita rasakan sekarang, turunnya permukaan atau daratan yang ada di Jakarta, sehingga posisinya saat ini daratan di Jakarta lebih menurun dibandingkan posisi air laut. Lalu yang kedua yaitu gerak epirogenetik negatif. Nah, gerak epirogenetik negatif merupakan gerakan naiknya daratan sehingga seolah-olah permukaan air laut menurun, atau kebalikan dari gerak epirogenetik positif. Nah, untuk contoh dari epirogenetik negatif sendiri merupakan yaitu naiknya Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda. Nah, sebelumnya Gunung Krakatau itu merupakan suatu pegunungan yang ada di dasar laut. Nah, karena gerakan epirogenetik negatif, maka pada saat ini Gunung Krakatau lebih tinggi dibandingkan dengan permukaan air laut. Lalu, gerak orogenetik. Gerak orogenetik sendiri merupakan proses pembentukan pegunungan. Contohnya yaitu pembentukan pegunungan-pegunungan yang ada di bumi. Nah, pegunungan-pegunungan yang ada di sekitar kita merupakan contoh dari gerak orogenetik yang disebabkan oleh tenaga tektonik, sehingga membentuk suatu gundukan atau lapisan yang menjulang tinggi ke atas. Lalu, tenaga tektonik juga dapat mengakibatkan lipatan-lipatan yang terjadi di permukaan bumi. Lah, yang pertama yaitu lipatan tegak. Nah, lipatan tegak terjadi apabila gerakan tektonik yang saling mendorong dengan kekuatan lemah sehingga membentuk lipatan seperti kurva normal. Nah, dengan titik analitikinalnya dengan bidang horizontal membentuk sudut 90 derajat dengan tegak lurus. Nah, contohnya kita dapat lihat seperti gambar yang ada di samping. Jadi, untuk titik analitikinalnya kita lihat yaitu titik-titiknya tegak lurus dengan
sudut 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu lipatan miring. Nah, lipatan miring ini terjadi apabila salah satu tenaga tektonik lebih kuat sehingga membentuk lipatan miring dengan titik analitikinalnya yaitu sudut kurang dari 90 sampai 45 derajat. Nah, contohnya juga seperti gambar yang ada di samping. Dan yang ketiga yaitu lipatan rebah. Nah, lipatan rebah sama halnya dengan lipatan miring, tetapi titik analitikinalnya merebah sampai kurang dari 45 derajat. Jadi sangat miring ya pada terjadinya lipatan rebah. Yang keempat yaitu dome dan basin. Nah, dome merupakan pegunungan lipatan yang membulat terbentuk karena tekanan tektonik sama kuat. Nah, akibatnya batuan yang ada di permukaannya naik ke atas. Nah, sedangkan basin yaitu cekungan yang membulat karena di daerah sekitarnya terangkat ke atas. Nah, contohnya seperti gambar yang ada di samping. Kita lihat ketika lapisan-lapisan pegunungan itu menjulang ke atas, nah maka batuan-batuan yang ada di atasnya ikut naik sehingga daerah-daerah di sekitarnya itu membulat dan membentuk cekungan. Nah, cekungan itulah yang disebut basin dan lipatan yang menjulang ke atas itulah yang disebut dome. Nah, tenaga tektonik juga mengakibatkan beberapa patahan terjadi di permukaan bumi atau kulit bumi. Nah, macam-macam patahan itu yang pertama yaitu sleng atau graben. Nah, sleng atau graben sendiri merupakan patahan yang terjadi akibat adanya tenaga tektonik yang sangat kuat yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga memperlihatkan adanya lapisan bumi yang anjlok. Nah, ini dapat kita temui juga ketika kita melihat suatu jalan yang tiba-tiba anjlok ke bawah. Nah, itulah yang disebut dengan sleng atau graben karena suatu patahan yang terjadi akibat tenaga tektonik. Nah, yang kedua yaitu horst, merupakan kebalikan dari sleng, yaitu lapisan batuan bagian tengah yang lemah terdorong ke atas sehingga memperlihatkan adanya bagian lapisan bumi yang menyembul ke atas. Contohnya seperti jalan. Nah, jalan yang tiba-tiba anjlok, maka di samping lapisan yang anjlok itu pasti akan menjulang ke atas. Nah, itulah yang disebut dengan horst. Demikianlah tadi materi pada pertemuan pertama kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.